Ya, ada 4 orang yang pahalanya terus mengalir meskipun dia sudah mati. Murabitun fi sabilillahi. Yang pertama adalah orang yang menjaga garis perbatasan. Anak-anak itu tidak lain adalah investasi dunia akhirat bagi kedua orang tua. Ada 7 amalan, ada 7 perkara, di mana 7 perkara ini bisa mendatangkan pahala terus kepada seseorang meskipun dia sudah ada di dalam kuburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Salah satu fadilah atau karunia yang diberikan oleh Allah untuk umat Rasulullah dan tidak untuk umat yang lainnya itu adalah bahwasanya untuk umat Rasulullah bisa mendapatkan ganjaran dari ibadah yang tidak dia lakukan. Kemarin kita sudah bacakan beberapa hadis berkaitan tentang itu. Termasuk juga keutamaan umat Rasulullah itu semuanya mendapatkan gelar as-siddiq dan syuhada. Sekali lagi, alhamdulillah. Mau yang nakal, mau yang setengah-setengah, atau mau yang rajin, semuanya itu. Yang penting beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, menjadi umatnya Rasulullah, apalagi sampai dicintai oleh Rasulullah, maka derajat as-siddiq dan syahid itu bisa kita raih. Kaitannya dengan pahala yang terus mengalir bisa didapat oleh seseorang bahkan meskipun dia sudah mati, tapi ganjarannya tetap mengalir. Otomatis kan yang sudah mati nggak mengerjakan amal itu, tapi dapat ganjaran terus. Di sini ada beberapa hadis yang akan kita bacakan. An Abi Umamah al-Bahili, dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Rasulullah qala, telah bersabda. Siapa Rasul? Arba'atun, ada 4 orang. Arba'atun, 4 orang. Tajri, yang mengalir. Alaihim, atas 4 orang itu. Ujuruhum, apa ganjaran-ganjaran mereka. Ba'dal mauti, bahkan setelah mereka mati. Lihat, ada 4 orang yang pahalanya terus mengalir meskipun dia sudah mati. Murabitun fi sabilillahi. Yang pertama adalah murabitun fi sabilillah,
orang yang menjaga garis perbatasan saat perang di jalan Allah. Itu yang pertama. Waman, dan yang kedua orang amila yang melakukan siapa man amalan pada satu pekerjaan ujriya yang dialirkan, ujriya yang dialirkan lahu bagi eman misluma amila seperti pahala ma ibadah amila yang mengerjakan siapa eman. Ini bisa kita contohkan orang yang menjadi guru, mengajar ngaji, memberikan ilmu pengetahuan. Selama ilmu yang diajarkan itu bermanfaat bagi muridnya, dan muridnya itu mengamalkan apa yang telah dia dapat dari gurunya, maka sang guru terus mendapatkan ganjaran dari manfaat ilmu yang telah dia ajari. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga, warojulun, dan seseorang tasoddaqo yang bersedekah. Siapa rojul? Bisodakotin, dengan satu sedekah. Fa'ajruha, maka adapun pahala dari sedekah itu lahu bagi rojul majarot, saya maknain selama jarot berfungsi. Apa sedekah itu? Macam-macam, mau sedekah uang, sedekah tenaga, sedekah pikiran, dan seterusnya. Sekarang pondok sedang membangun aula di depan asrama kalian. Kalian tidak punya uang untuk nyumbang semen, tapi kalian membantu pembangunannya. Usung lulu, ngambilin besi, bantu ngangkat-ngangkat supaya tukangnya cepat. Tenaga kalian sedekahkan. Maka selama aula itu dipakai untuk deres, untuk ngaji, untuk dibaan, untuk latihan dan sebagainya, maka selama itu juga kalian yang bersedekah, sedekah apapun, terus mengalir ganjarannya. Meskipun kalian sudah keluar dari pondok ini, bahkan meskipun kalian sudah kembali ke rahmat Allah alias mati. Alhamdulillah. Kelihatannya sepele, ngambilin ngangkat pasir, ngambil korel, benerin besinya, gotong royong ngangkat besi, tenaga itu juga tercatat sebagai sedekah. Itu yang ketiga. Warojulun, dan yang keempat, seorang laki-laki, sama juga perempuan juga sama ini. Warojulun, dan seseorang taroka yang meninggalkan siapa rojul waladan pada seorang anak solehan yang soleh. Fahwa, maka adapun waladun soleh di sini yad'u, berdoa siapa waladun soleh lahu, untuk rojul atau orang tuanya itu. Mudah-mudahan kalian di sini masuk yang nomor 4. Meskipun kelak orang tua kalian sudah kembali ke rahmat Allah, kalian menjadi anak-anak yang solehin solehah, selalu mendoakan orang tua kalian. Anak-anak itu tidak lain adalah investasi dunia akhirat bagi kedua orang tuanya. Allahumma
ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbauna sigoro. Lihat, doa ini mensyaratkan gini, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah kedua orang tua kami, warhamhuma, dan kasihanilah kedua orang tua kami, ya Allah, kama rabbauna sigoro, sebagaimana mereka itu telah mendidik kami sejak kecil. Pada waktu kecil kami dididik oleh orang tua kami. Sekarang juga kami di pondok tidak lain adalah niatan orang tua untuk mendidik kami supaya kami ini menjadi anak yang solehin dan soleh. Kalian di sini sebenarnya anak-anakku, kalian itu adalah investasi orang tua kalian agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Gak penting kalian menjadi sukses, tapi kalau tidak soleh, naudzubillah. Gak penting kalian menjadi orang kaya, tapi kalau gak soleh, naudzubillah. Sekarang betapa banyak anak yang tega, bahkan membunuh kedua orang tuanya. Itu menjadi pemberitaan sehari-hari. Orang tua berselisih dengan anaknya banyak. Kenapa? Karena sang anak tidak termasuk anak yang soleh dan soleh. Maka yang penting adalah bagaimana niatan kita terus berusaha agar mendapatkan karunia sebagai orang-orang yang soleh. Amin Allahumma. Ini, jadi ada 4 orang yang pahalanya terus mengalir meskipun dia sudah mati. Dalam riwayat hadis lain, An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa Anas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sab'atun, 7 perkara. Sab'atun, 7 amalan. Yajri, yang mengalir. Lil abdi, kepada seorang hamba. Apanya yang mengalir? Ajruhunna, apa ganjaran dari 7 perkara itu? Wahwa, dan adapun abad fi qabrihi, sudah ada di dalam kuburnya, ba'da mautihi, setelah kematiannya. Ada 7 amalan, ada 7 perkara, di mana 7 perkara ini bisa mendatangkan pahala terus kepada seseorang meskipun dia sudah ada di dalam kuburnya. Apa itu 7 perkara yang dimaksud? Man allama ilman. Yang pertama, orang allama, yang mengajarkan. Siapa? Man, ilman, pada ilmu. Maksudnya ini adalah profesi guru. Profesi sebagai pengajar. Sebagaimana penjelasan tadi, ilmu yang bermanfaat, kemudian diamalkan oleh muridnya, maka dari ilmu yang manfaat ini akan terus mengalir pahala untuk sang guru meskipun dia sudah mati.
Alhamdulillah. Kita mungkin mendapatkan nasihat dari orang tua. Li, du, na, sing sabar ya. Kalau ada masalah sabar. Nah ini ilmu dari orang tua. Kemudian kalian mengamalkan. Ketika ada masalah, ada sesuatu yang membuat kalian gelisah, tidak nyaman. Kalian berusaha mengamalkan ilmu yang sudah didapat dari mbah kalian atau orang tua kalian. Kalian mengamalkan itu. Meskipun orang tua kalian ada di rumah, tapi kalian niat, saya mengamalkan ilmu dari orang tua saya untuk sabar. Maka secara otomatis kesabaran kalian itu juga mendatangkan pahala untuk orang tua. Coba saya tanya sekarang, adakah di antara kalian semua ini yang tidak pernah mendapatkan nasihat dari orang tua? Ada? Tidak mungkin. Pasti orang tua kita memberikan nasihat. Dan nasihat itu tidak lain adalah ilmu genopoboten. Kalian kira-kira siap nggak menjalankan nasihat dari orang tua kalian? Nah, sing mempeng lagi, waktunya deres dia. Jangan males. Ketika datang rasa males, lawan rasa males itu. Jangan diturutin rasa males. Kira-kira ada orang tuanya yang memberikan nasihat sing mempeng kalau ngaji, kalau deres, sing sabar. Ada apa enggak? Hampir semua orang tua pasti memberikan nasihat itu. Lihat itu sebagai ilmu, nak. Maka secara otomatis kalian mengamalkan ilmu dari orang tua kalian mendapatkan ganjaran. Meskipun orang tua kalian di jalan masih sedang nunggu penumpang ojek, penumpang taksi, atau orang tua kalian sedang berdagang, melayani pembeli, terus mengalir pahala. Subhanallah. Ini mudahnya ganjaran. Itu yang pertama, man 'allama ilman. Yang kedua, au karona ron, atau orang karo yang mengalirkan siapa man nahron pada sungai. Ini kok sungainya nggak jelas, buntu. Akhirnya dialirin supaya mengairi persawahan. Airnya jalan. Kelihatannya sepele, cuman benerin jalanan air saja. Tapi selama jalanan air yang dibenerin ini mengalir dan mendatangkan manfaat bagi banyak orang, maka sebanyak itu juga pahalanya terus mengalir. Allahumma sholli ala au hafaro bi'ron, atau orang yang hafaro melobangi bi'ron pada sumur. Maksudnya orang yang membuat sumur. Selama sumur itu terus digunakan untuk banyak orang, maka selama itu juga ganjaran mengalir pada yang bikin sumur. Masjid ini dibangun untuk kemaslahatan masyarakat dan santri Al-Munawwariyah. Selama masjid ini difungsikan sebagaimana mestinya, maka selama itu juga Yai Maftu, Bu Nyai, dan siapa saja yang memberikan sumbangsih pada pembangunan masjid ini, pahalanya terus mengalir. Meskipun yang membangun masjid ini sudah wafat, meskipun yang memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid ini sudah pergi atau sudah kembali ke rahmatullah. Jadi jangan menyepelekan ganjaran saudara.
Kalian nggak mungkin kalau sekarang mau sedekah uang, bukan waktunya kalian. Kalian sekarang yang mungkin adalah memberikan sedekah tenaga. Bagaimana kalau saya memberikan sedekah pikiran? Silahkan kalau dibutuhkan sama Cak Sul. Cak Sul, menurut saya begini nih Cak Sul, apa? Kamar mandinya, nah itu silakan. Kalau dibutuhkan. Tapi kalau malah bantuan pemikiran kalian bikin ruwet, ya enggak usah. Lebih baik tenaga saja. Au ghorosa nakhlan, atau orang yang ghorosa menanam nakhlan, pohon kurma. Itu. Atau menanam pohon kurma, pohon mangga, pohon duren, pohon-pohon yang berbuah, dan kemudian buahnya itu dimanfaatkan oleh banyak orang, maka selama itu juga orang yang menanam buah ini terus mendapatkan aliran pahala. Alhamdulillah. Di pondok ini ada pohon buah apa saja? Kelampok, mangga. Pernah berbuah? Pernah berbuah tapi nggak sampai mateng. Pohonnya yang nakal ya. Pohonnya yang harusnya ketika berbuah langsung kasihan santri Al-Munawariyah supaya nggak lama-lama kok bisa nggak sampai mateng? Siapa cepat dia alhamdulillah. Tapi yang jelas mau diambil ketika mentah atau yang masak, tetap yang menanam pohon itu mendapatkan pahala. Kalian ikhlas makan buahnya meskipun masih mentah? Ikhlas nggak ikhlas tetap dimakan Gus, ketimbang kedahuluan temen. Ngeten nggih. Siapa yang sering ngambil angkat tangan? Ada buah mangga, ada buah lampok, ada buah. Kalau umpamanya ditaruh buah duren, kalian ikhlas menerima? Saya khawatir takutnya kalian kalap, kulitnya dimakan. Gak peduli mau ada isinya apa tidak, tahu-tahu di kamar banyak kulit-kulit duren. Jadi lebih baik nggak usah lah duren. Yang enak buah apa lagi yang mau dipasang? Pisang. Apa? Rambutan. Apa lagi? Apel, jeruk. Sudah. Ya biar nanti kita minta tolong ke pengasuh kamar, tolong carikan foto-foto buah-buahan itu, taruh di pohonnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini kok bicara buah-buahan? Gak apa-apa, karena malam Roma. Mudah-mudahan ada rezeki buah-buahan untuk santri Al-Munawariyah. Au bana masjidan, atau orang bana yang membangun siapa man masjidan pada masjid. Sama penjelasannya tadi. Selama masjid itu masih difungsikan untuk ibadah, untuk hal-hal positif, maka selama itu juga pahalanya mengalir. Au warrosa mushafan, atau orang yang warrosa mewariskan atau meninggalkan mushafan pada Quran. Lihat, bagi kalian yang sudah kelas akhir umpamanya, yang sudah cita-cita ingin melanjutkan keluar, Qurannya masih bagus, sudahlah saya niatkan ini saya taruh di pondok, mudah-mudahan difungsikan.
Nah, Al-Quran yang kalian tinggalkan, Al-Quran yang masih bagus, kemudian dibaca sama teman kalian. Kalian sudah nggak di pondok, dibaca, difungsikan, dimanfaatkan. Maka selama itu juga kalian mendapatkan pahala. Kalau umroh, kalau haji itu ada biasanya wakaf Al-Quran. Beli Al-Quran kemudian ditaruh di Masjidil Haram. Ditaruh di Masjid Nabawi dan seterusnya. Itu yang ketujuh, autaroka waladan, atau orang taroka yang meninggalkan siapa man waladan pada seorang anak, yastaghfiru, yang beristighfar atau meminta ampun siapa walad, lahu bagi rojul, bagi orang tua, ba'da mautihi, setelah kematiannya orang tersebut. Kalian mendoakan kakek, nenek, buyut yang sudah wafat, istighfar, berwirid, menghadiahkan untuk mereka. Maka sebagai anak yang soleh atau solehat, kalian itu setiap saat sudah mengirim pahala untuk kakek, nenek, buyut yang sudah wafat. Ini maksudnya. Pun wa min fadlillahi ta'ala ala hadhil ummah, dan termasuk dari fadilah Allah untuk umat ini, anna nabiyaha sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nabinya umat ini yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad khoba'a, sungguh telah khoba'a, menyimpan atau menyembunyikan siapa Nabi Muhammad, laha untuk umatnya, untuk kita, amin Allahumma amin, Allahumma amin. Menyimpan apa? Dakwatahu, pada doanya Muhammad, syafaatan, sebagai bentuk syafaat, laha bagi umat, fil akhirati, di akhirat kelak. Lihat, termasuk fadilah untuk kita umatnya Rasulullah, Nabi Muhammad itu menyimpan doa khusus untuk kita yang akan nanti dikeluarkan saat di akhirat sebagai bentuk syafaat. Kaitannya dengan masalah ini, ada satu riwayat hadis, fa'an Abdurrahman bin Abi Aqil Ats-Tsaqafi, dari Abdurrahman bin Abi Aqil Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa Abdurrahman bin Abi Aqil Ats-Tsaqafi, qadimtu ala Rasulillah, qadimtu telah datang siapa aku, ala Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi Thaqifin, di daerah yang namanya Thaqif. Ini konon dekat dengan antara Mekah dan Taif, antara Mekah dengan Taif, insyaallah. Ada satu daerah namanya Thaqif. Saya mendatangi Rasulullah di Thaqif, katanya Abdurrahman bin Abi Aqil. Fa'alikna tariqan min turukil Madinah. Fa'alikna, maka memilih siapa kami, tariqan, pada satu jalan, min turukil Madinati, dari beberapa jalan ke Madinah. Hatta, sehingga, anahna, duduk siapa kami, bilbabi, ke bilbabi, di sebuah pintu. Wama fin nasi,
Dan tiadalah finnasi dari orang-orang rojulun satu orang, maksudnya tiadalah di kalangan manusia itu rojulun orang abghadu alaina, yang lebih kami benci, min rojulin, dari seseorang, naliju, yang masuk siapa kami, alaihi, atas rojul, maksudnya yang bertamu, yang mendatangi, naliju, yang mendatangi siapa kami, alaihi, kepada rojul, minhu, dari rojul ini. Tidak ada orang yang lebih kami benci dan lebih kami jengkelin daripada orang yang akan kami datengin. Maksudnya Abdurrahman ini akan mendatangi Rasulullah. Sebelum bertemu Rasulullah, sebelum bertamu dengan Rasulullah, Abdurrahman bilang, gak ada orang yang lebih kami benci melebihi kebencian kami kepada Muhammad. Begitu ya. Fadakholna, kemudian masuk siapa kami, wasallamna, dan mengucapkan salam siapa kami, wabayakna, dan kemudian berbaiat siapa kami. Fama, dan tidaklah kharajna, keluar siapa kami, min indihi, dari sisi Muhammad, hatta, sampai, mafin nasi, tidak adalah di kalangan manusia rojulun, satu orang pun, ahabba ilaina, yang lebih kami cintai, min rojulin, dari seseorang, kharajna, yang telah keluar siapa kami, min indihi, dari sisinya. Lihat, ini maksudnya begini. Abdurrahman bin Abi Aqil As-Saqafi bilang begini, sebelum datang ke Rasulullah, tidak ada orang yang lebih dia benci melebihi kebenciannya kepada Rasulullah. Namun setelah ketemu Rasulullah, tidak ada orang yang lebih dia cintai melebihi kecintaannya kepada Rasulullah. Dalam sekejap saja Rasulullah bisa merubah kebencian si Abdurrahman ini, merubahnya menjadi cinta yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum ketemu mungkin jengkel sekali mendengar Muhammad terus jengkel sekali. Banyak juga teman-temannya yang memeluk, yang mengikuti ajarannya, bikin jengkel dia. Setelah ketemu, loh ternyata dia yang sebelumnya sangat benci berubah menjadi sangat cinta kepada Rasulullah. Itu maksudnya. Fakultu lahu, kemudian berkata siapa aku lahu kepada Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala sa'alta rabbaka mulkan kamulki Sulaiman. Wahai Rasulullah, ala sa'alta, tidakkah meminta siapa kamu, rabbaka, kepada Tuhan kamu, meminta apa? Mulkan, pada kekuasaan, kamulki Sulaiman, seperti kekuasaan atau kerajaannya Sulaiman. Wahai Muhammad, kamu masa nggak minta kerajaan atau kekuasaan sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman? Itu tanyanya si Abdurrahman ini. Fadohika, maka ketawa atau tertawa siapa Rasulullah. Fadohika, maka tertawa siapa Rasulullah. Waqala, dan bersabda siapa Nabi. Fala'alla li sahibikum indallahi afdala min mulki Sulaiman. Fala'alla, maka barangkali, li sahibikum, kepunyaan teman kamu ini, maksudnya Rasulullah bilang ke Abdurrahman, wahai Abdurrahman, bisa saja apa yang dimiliki oleh teman kamu ini, maksudnya Rasulullah,
Indallahi, di sisi Allah, afdala min mulki Sulaiman. Yang dimiliki oleh teman kamu ini bisa saja lebih utama dari apa yang dimiliki oleh Sulaiman. Begitu. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, innallaha, sesungguhnya Allah, lam yab'as, tidaklah mengutus siapa Allah, nabi yang kepada seorang nabi pun, illa, kecuali, atau telah memberikan hu, kepada nabi, Allahu, siapa Allah, memberikan apa? Dakwatan, pada satu doa yang cespleng atau mustajab. Wahai Abdurrahman, semua nabi yang diutus oleh Allah itu semuanya dikasih doa-doa yang mustajab. Faminhum, maka di antara para nabi itu, man, ada orang, ada nabi, ittakhoda, yang menjadikan siapa nabi, biha, dengan dakwah itu, dunia, untuk kehidupan dunia. Fa'u'tiya, maka diberikan siapa nabi, ha, pada dunia itu. Wahai Abdurrahman, ada nabi yang doanya untuk kehidupan dunia, maka dikasih oleh Allah. Wa minhum, ada juga di kalangan para nabi itu, man, seorang nabi, da'a, yang berdoa siapa man, biha, dengan dakwah mustajabah ini, ala qaumihi, berdoa untuk kaumnya. Ada da'a li, ada da'a ala. Kalau da'a ala itu berarti mendoakan untuk ketidaknyamanan, atau bisa dimaknai adab untuk kaumnya yang selalu membangkang. Fa'uhliku, maka celaka siapa kaum, biha, dengan doa itu. Nabi Nuh sekian ratus tahun berdakwah, yang ngikutin Nabi Nuh cuma sedikit, maka dilaknatlah oleh Allah, diberi adab banjir yang begitu dahsyat, sampai anaknya Nabi Nuh sendiri terhanyut banjir. Anaknya Nabi Nuh sendiri termasuk golongan umatnya yang tidak patuh. Nabi Lut juga seperti itu. Dan banyak lagi kisah nabi-nabi yang umatnya itu diadab karena selalu membangkang, bahkan terus-terusan mengancam ingin membunuh sang nabi. Baik, apakah ada nabi yang dibunuh? Banyak. Nabi yang dibunuh oleh umatnya banyak. Terutama nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi ya. Tapi kalau Rasul, tidak ada Rasul yang dibunuh oleh umatnya. Ini fa'uhliku biha. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, telah memberikan siapa Allah, ni, kepada saya, memberikan apa? Dakwatan, satu doa yang mustajab. Fahtabatu, kemudian menyimpan siapa aku, ha, pada dakwah ini, inda Rabbi, di sisi Tuhanku. Maksudnya Rasulullah nitipin doa mustajab ini menitipkan doa itu kepada Allah, syafaatan, sebagai bentuk syafaat, li ummati, untuk umatku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Di dalam kisah Isra Mi'raj yang panjang, di sana juga
ceritakan bagaimana keadaan umat manusia ketika kiamat. Mulai dari umat Nabi pertama, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, Nabi Idris, terus semua umatnya itu datang ke nabinya. Tapi kata nabinya gimana? Nabinya nggak bisa memberikan syafaat. Nabinya semuanya bilang nafsi, nafsi. Ya udah, urusan kamu urus sendiri, saya juga punya urusan sendiri, katanya nabinya. Semua nabi tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat, dan sebagai syafaat pertama. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah doa. Jadi semuanya para nabi bilang, udah datang ke nabi ini, datang ke nabi ini. Terus semuanya nabi-nabi yang disuruh datang itu nggak bisa. Akhirnya sampailah mereka itu diminta datang ke Rasulullah. Saat semuanya sudah mengharapkan, meminta syafaat dari Rasulullah, kemudian Rasulullah di bawah arus, Rasulullah meminta syafaat itu dan membagikannya kepada umat manusia, utamanya kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah anak sekalian, lagi-lagi keberkahan, manfaat, fadilah yang luar biasa dari Allah untuk kita sebagai umat Rasulullah. Sekali lagi, karena kita adalah umat Rasulullah. Ini alasan besarnya fadilah yang telah disiapkan untuk kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Alhamdulillah.